Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Matematika Wajib kelas 12 dengan Ibu Agnes Bayu Oktaviani. Nah, kita hari ini akan mempelajari materi statistika. Kompetensi dasarnya menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Tujuan pembelajarannya, melalui aktivitas siswa mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, penyajian data itu apa saja? Penyajian data bisa berupa distribusi frekuensi, polygon frekuensi, oktave, juga histogram. Apa sih mereka ini? Mulai dari distribusi frekuensi. Merupakan pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Histogram adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Polygon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Oktave adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kumulatif dari kelas-kelas di distribusi frekuensi. Nah, itulah pengertian masing-masing penyajian data. Kita ke distribusi frekuensi. Langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi dari data mentah. Yang pertama, menentukan jangkauan. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu merupakan selisih data paling besar atau maksimum dengan data paling kecil. Jadi selisih maksimum dan minimum. Itulah jangkauan. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Data berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. Itu jika datanya berukuran besar. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Bagaimana caranya? Panjang kelas itu sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kalau hasilnya desimal, maka dibulatkan. Pembulatan itu jika di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Langkah yang keempat, memilih titik awal, yaitu titik limit bawah kelas pertama. Batas bawah selanjutnya didapatkan dari titik awal ditambah panjang kelas. Contohnya, misal titik awal kelas pertama itu 16, panjang kelasnya 5, maka titik awal di kelas kedua itu adalah 16 ditambah 5, 21. Kemudian titik awal untuk kelas selanjutnya, yakni kelas ketiga, berarti 21 ditambah 5, sehingga 26, dan seterusnya. Langkah kelima, menghitung frekuensi tiap kelas. Penghitungan frekuensi bisa dengan menggunakan turus agar lebih mudah. Turus itu yang garis-garis tegak, yang kayak lidi-lidi. Jadi untuk menghitung data-datanya, banyaknya data. Nah, sekarang untuk memperjelas, perhatikan tabel-tabel data distribusi frekuensi berikut. Ini yang pertama.
tabel ketiga, tabel keempat. Ada 4 tabel di situ. Bisa diperhatikan. Ini tabel pertama. Tabel ini, dan ini. Sudah diperhatikan? Temukan kesalahan-kesalahan yang ada pada tabel-tabel tersebut. Kita mulai dari yang pertama. Apakah Anda menemukan kesalahan pada tabel berikut? Nah, ini tabelnya. Bisa diperhatikan? Nah, ada 5 kelas di sini. Kelas itu ya. Ini, kelas pertama. Ini, kelas pertama, berarti sebaris ini. Kelas kedua yang ini. Kemudian kelas ketiga yang ini, ini kelas keempat, dan yang paling bawah kelas kelima. Menemukan kesalahan? Sekarang perhatikan panjang kelas di masing-masing kelas, panjangnya. Yang pertama 27 sampai 32, berapa panjang kelasnya? Bisa dihitung dari 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ada berapa? Ada 6. Jadi, kelas ke-1 itu 6. Maaf. Jadi, ini panjang kelasnya 6. Kemudian, kelas kedua 33, 34, 35, 36, 37, 38. Juga 6. Jadi ini dihitung, ini juga dihitung. Karena itu merupakan batasnya. Nah, ini kelas ketiga. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ada berapa? Betul sekali, ada 6 juga. Kelas keempat, 45, 46, 47, 48, 49. Ada berapa? Ada 5. Terakhir, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Berarti kelas 5 ada 6 juga. Nah, sehingga didapatkan panjang kelas ke-1 itu sama dengan panjang kelas kedua, sama dengan panjang kelas ketiga, dan sama dengan panjang kelas kelima, yakni 6. Akan tetapi, panjang kelas keempat, nah panjang kelas keempat itu yang ini, berapa? Sama dengan 5. Sehingga, kesalahannya di mana? Ingat, dalam satu distribusi frekuensi, panjang kelasnya itu harus sama. Jadi kesalahan pada tabel tersebut di atas adalah pada panjang kelas, karena pada suatu distribusi frekuensi panjang kelas di tiap kelas harus sama. Dan di sini mereka tidak sama. Ada yang tidak sama, walaupun satu itu tidak sama. Sehingga itu kesalahan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang, apakah Anda menemukan kesalahan pada tabel berikut? Tabel berikutnya. Sudah? Nah, kelasnya itu berarti ada 4 kelas. Perhatikan interval di masing-masing kelas. Yang pertama, kelas 1, 123 sampai 127. Kelas kedua, 128 sampai 132.
Yang ketiga, kelas ketiga 138 sampai 142, kelas keempat 143 sampai 147. Perhatikan di sini. 27, 128, 132. Kok setelah 132, 138? Berarti betul sekali, berarti ada yang hilang. Ada satu kelas yang hilang antara kelas kedua dengan kelas ketiga, yaitu interval 133 sampai 137. Jadi di sini harusnya masih ada satu kelas lagi, 133 sampai 137. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Apakah Anda menemukan kesalahan pada tabel berikut? Tabel yang selanjutnya sudah diperhatikan? Bagaimana? Ada 5 kelas lagi. Perhatikan batas kelas di masing-masing kelas. Coba di masing-masing kelas. Wow, ada yang aneh? Betul sekali, ada yang aneh di situ. Di sini bisa diperhatikan. Di sini 13, 17, 17. Nah, pada kelas-kelas intervalnya memiliki batas kelas yang saling beririsan. Mana yang saling beririsan? Batas atas kelas kedua ini. Batas atasnya 13. Itu sama dengan batas bawah kelas ketiga. Di sini juga batas bawah kelas kedua, ini kelas kedua, batas bawahnya 9, sama dengan batas atas kelas pertama. Batas atas kelas ketiga, batas atasnya ini 17. Batas atas itu berarti yang besar, batas bawah itu yang kecil di tiap kelas. Sama dengan batas bawah kelas keempat. Kelas keempat ini, ya kan? Nah, batas atas kelas keempat, berarti ini sama dengan batas bawah kelas ke-5. Sama dengan ini. Nah, jadi kesalahannya di mana? Yaitu tadi, kesalahannya kelas-kelas intervalnya memiliki batas kelas yang saling beririsan. Jadi kalau seperti ini bingung, nanti 13 itu di kelas kedua atau kelas ketiga, 9 di kelas pertama atau kelas kedua, 17 ada di kelas ketiga atau kelas keempat, 20 ada di kelas keempat atau kelas kelima. Nah, karena bingung, makanya itu merupakan suatu kesalahan. Nah, tabel berikutnya. Sudah? Menemukan kesalahan nggak di situ? Kita tentukan dulu kelasnya, sama juga ada 5 kelas. Perhatikan panjang kelas di masing-masing kelas. Oh, ternyata pada masing-masing kelas memiliki panjang kelas yang berbeda-beda. Masa sih? Panjang kelas ke-1 ada 5, benar nggak 5? 9, 10, 11, 12, 13. 5. Panjang kelas kedua dari 14 ke 19. 14, 15, 16, 17, 18, 9. Berapa? 6 panjang kelasnya. Kelas ketiga. Kelas ketiga berarti 20 sampai 25. Berapa panjang kelasnya? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 6 juga. Kelas keempat, 26 sampai 28. 26, 27, 28. Berapa? 3. Panjang kelas keempat. 3. Nah, panjang kelas yang terakhir, panjang kelas kelima. 29, 30, 31, 32. Berapa? Oh iya, betul sekali. Ada 4. Jadi panjang kelas kelima itu 4. Jadi kesalahan pada tabel distribusi frekuensi yang ini adalah panjang kelasnya. Panjang kelasnya berbeda-beda. Nah, karena apa?
tabel distribusi frekuensi itu, panjang kelas masing-masing kelas itu harus sama. Bagaimana? Apakah Anda sudah mulai memahami penyajian data berupa tabel distribusi frekuensi? Semoga sudah bisa ya. Nah, kalau sudah, kita akan melanjutkan ke latihan permasalahan. Distribusi frekuensi yang diberikan berikut mempresentasikan jumlah kendaraan roda 4 terpilih dalam suatu kota yang menghabiskan bahan bakar bensin dalam jumlah tertentu dalam liter setiap minggunya. Kolom kelas menyatakan jumlah bahan bakar yang dihabiskan dalam satu minggu, sedangkan kolom frekuensi adalah banyaknya kendaraan roda 4. Jadi hati-hati di situ. Hati-hatinya di mana? Kolom kelas itu jumlah bahan bakar dalam satu minggu. Nah, kolom frekuensi itu banyaknya kendaraan. Nah, tabelnya ada ini, kelasnya 5-8, 9-12, 13-16, dan seterusnya. Kemudian frekuensinya sudah diketahui untuk kelas pertama 5, kelas kedua 8, kelas ketiga 7, kelas keempat 15, kelas kelima 21, kelas keenam 16. Nah, tengah ini adalah batas kelas. Bagaimana menentukan batas kelas? Batas kelas itu untuk kelas yang pertama. Nah, batas bawahnya 5. Untuk menentukan batas kelas ini, batasnya tepi. Jadi kita di sini adalah tepi bawah, yakni 5 dikurangi 0,5, jadinya 4,5. Kalau yang atasnya itu ditambah 0,5. Jadi 5 menjadi 4,5, 8 itu 8,5. Itu untuk batas kelasnya. Kalau ditanya tepi atas 8,5, tepi bawah 4,5. Kemudian kalau 9 sampai 12 berarti batasnya 8,5 sampai 12,5. 13, 12,5 batas bawahnya, tepi bawah maaf. 16, tepi atasnya 16,5. Nah, ini disebutnya batas-batas bawahnya dan atasnya. Pertanyaannya, berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 4,5 liter? 4,5 liter yang kurang dari 4,5 liter berarti di sini yang kurang dari ada tidak? Oh, di sini kelasnya 5 sampai 8. Yang kurang dari berarti tidak ada. Jadi berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 4,5? Berarti jawabannya adalah 0 atau tidak ada. Pertanyaan kedua, berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 8,5? Nah, yang kurang dari 8,5 di sini. Berarti yang kurang dari di mana? Kurang dari berarti di atasnya. Berarti berapa frekuensinya? 5. Jadi di sini jawabannya adalah 5. Kalau di sini 0 atau tidak ada. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak kendaraan roda 4 yang menghabiskan bensin kurang dari 24,5 liter? Kalau kurang dari 24 berarti di sana. Oh, berarti dari sini semua ini kurang dari 24,5. Berapa? Berarti 5 ditambah 8 ditambah, ini kan, kurang dari 24,5, tambah 8 ditambah 7 ditambah ini 15 ditambah terakhir 21. Kalau yang bawah ini tidak, karena dia lebih dari 24,5. Sedangkan yang ditanyakan kurang dari
24,5. Hati-hati, yang kurang dari bukan berarti di atasnya ini. Jadi dari semuanya. Jadi frekuensi kumulatifnya. Kumulatif itu berarti dijumlahkan. 5 ditambah 8, 13, ditambah 7, 20, ditambah 15, 35, ditambah 21. Berarti 56 kendaraan. Apa bedanya frekuensi dengan frekuensi kumulatif? Kalau frekuensi itu jumlah banyaknya di tiap kelas. Nah, kalau frekuensi kumulatif itu dijumlahkan. Bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. Data berikut adalah data jumlah pengunjung perpustakaan SMA nasional dalam 40 hari kerja. Nah, datanya seperti ini. Berdasarkan data tersebut, buatlah distribusi frekuensi dengan 7 kelas serta histogramnya. Yang pertama, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan panjang kelas. Masih ingat tadi menentukan panjang kelas? Panjang kelas itu betul sekali. Untuk menentukan panjang kelas, kita harus mencari jangkauan terlebih dahulu. Karena panjang kelas itu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jadi cari dulu jangkauannya. Jangkauannya bagaimana? Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya berapa? Jadi harus teliti, hati-hati. Oh, maksimumnya ini 96 dikurangi minimum. Minimumnya 50. 96 dikurangi 50, 46. Jangkauan sudah diketahui. Menentukan panjang kelasnya. Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya 46 dibagi banyaknya kelas 7. 46 dibagi 7 ketemu 6,8. Karena 6,8, 8 itu lebih dari atau sama dengan 0,5, maka dibulatkan menjadi 7. Jadi panjang kelasnya adalah 7. Sudah? Kalau sudah menentukan panjang kelasnya, langkah selanjutnya bagaimana? Nah, ini tadi datanya, panjang kelasnya 7. Kita buat tabel distribusi frekuensi. Nah, karena panjang kelasnya 7, maka yang terendah tadi paling kecil 50. 50 karena panjang kelasnya 7, maka 50 sampai berapa? Dihitung. 50-nya dihitung sampai 7 jari Anda. 50, 51, 52, 53, 54, 56. Nah, di jari ke-7 berarti ketemu 56. Makanya di sini 50 sampai 56. Kalau sudah seperti ini, ke bawahnya gampang, berarti tinggal 50 ini tambah 7. 57, 56-nya tambah 7, 63. Begitu juga ke bawah, 57 tambah 7, 64. 63 ditambah 7, 70. 64 ditambah 7, 71. 70 ditambah 7, 77. Dan seterusnya sehingga ketemu terakhir, kelas terakhir 92 sampai 98. Frekuensinya 50 sampai 56. Berapa? Cari 50 sampai 56. 55. Di sini habis. Baris kedua ada tidak? Baris ketiga, baris keempat. Nah, 50 sampai 56-nya ada 2. Jadi di sini 2. Caranya seperti itu. 57 sampai 63. Ada berapa? Ada 3. Kita buktikan. 57 sampai 63. Oh, berarti ini ikut 60. Mana lagi? Ini 63, ini. Oh, betul, ada 3. Dan seterusnya 64 sampai 70-nya. Nanti silahkan dicek seperti itu. Ketemu 8. Kalau mau membuat terus jadinya seperti ini dulu. Yang ketemu 1, ketemu 2. Oh, jumlahnya 2. Ini tadi kan 50 dan 55, jadi 2. 57 sampai 63, 60.
59, 63, berarti 3. 64 sampai 70, begitu juga caranya. 71 sampai 77, ketemu 6. 78 sampai 84, frekuensinya 9. 85 sampai 91, frekuensinya 7. 92 sampai 98, frekuensinya 5. Silahkan dicek, nanti dihitung. Nah, jika mau ditambahi, di sini ditambah sigma. Sigma itu jumlah. Berapa jumlahnya? Ini dijumlah, itulah frekuensi kumulatif. Kalau mau nambah frekuensi kumulatif, boleh di sini. Frekuensi kumulatif, berarti ini tetap 2. Kalau yang di sini berarti 2 ditambah 3. Berarti di sini 5. Kemudian ditambah itu, berarti ketemu 13. Ditambah ini ketemu berarti 19, ditambah 9, berarti di sini 28, ditambah 7, berarti 35, ditambah 5, hasilnya 40. Jadi frekuensi kumulatifnya atau sigmanya di sini adalah 40. Seperti itu. Itulah tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana kalau tabel histogramnya? Tabel histogramnya seperti ini. Jadi di sini jumlah harinya. Kemudian di sini pengunjung perpustakaannya. Nah, ini kenapa 49,5 sampai 56,5? Jadi yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya kita pelajari batas tadi. Berarti kalau di sini 50 berarti batasnya 49,5. Kalau 56 batas tepi atasnya berarti tambah 0,5, 56,5. Inilah menjadi batas kelas selanjutnya. 57 berarti batasnya 56,5. Di sini 63 berarti di sini menjadi 63,5 dan seterusnya. Nah, untuk frekuensinya kelas pertama frekuensinya 2. Berarti di sini 2, ya kan? Ini karena frekuensinya 3, berarti ditarik 3 ke sini. Kemudian di batas-batasnya diambil garis, ditarik garis lurus. Kemudian ini seperti ini. Ini harus lurus ya, pakai penggaris. Kemudian yang 63 ini batasnya 63,5 sampai 70,5. Ada berapa? 8. Berarti di sini silakan ditarik. Nah, pakai garis ini biar tepat. Nah, kemudian tarik ke bawah. Nah, makanya dia selalu menyambung karena tepi atas dan tepi bawahnya itu berimbang. Seperti itu. Dan seterusnya sampai yang 92 sampai 98 itu tepi bawahnya 91,5, di atasnya 98,5. Ada 5, makanya di sini dari 5 ini. Jadi agar tepat, silakan pakai penggaris, kemudian diberi titik garis potong-potong. Sudah, itulah tabel histogram. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Ini di buku siswa yang sudah dibagi yang lalu, buku elektronik itu, ada soalnya. Nah, ini adalah penjelasannya atau penyelesaiannya. Nah, sekian dulu belajar kita hari ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Nah, jadi hari ini kita baru mempelajari tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk yang lain, kita pelajari di video berikutnya. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.